Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah wa warahmatullah. syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali berjumpa bersama Buya Friends nih pada program podcast Kampus Islami ini. Sudah lama kita tidak jumpa nih Buya ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, sama-sama. mudah-mudahan ini podcast ini tetap bisa berjalan dan dapat memberikan ilmu pengetahuan ya, mencerahkan bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat UMJ dimanapun berada ya. Baik, Ya, baik Buya, pada hari ini kita akan perbincangkan terkait dengan adab ketika di masjid ini Buya. Karena ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang kita lihat di masyarakat atau realitas-realitas di masyarakat. Ada masjid yang bagus gitu ya, masjid yang besar, bahkan mungkin dibiayai dengan yang besar juga gitu, tapi kadang-kadang tidak makmur gitu. Ada juga yang mungkin datang ke masjid hanya sekedar untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, atau mungkin makan-makan, atau mungkin bahkan hanya sekedar mampir ke toiletnya saja Bu ya nih. Ini menarik nih ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan ulas ya terkait dengan bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai seorang muslim atau apa yang harus kita lakukan ketika berada di masjid Buya. Monggo silakan Buya. Mungkin ya, diperkenalkan diri dulu. ya, baik. Terima kasih Pak Adi Mansah, Masya eh, Allah. host kita yang tidak asing lagi ya, Masya Allah. yang luar biasa, Masya Allah. Jadi topik pada pagi ini ya, luar biasa ya. Ini hal tentang adab di masjid ya. Adab di masjid Buya. Kasusnya tadi ya, banyak di masyarakat kita yang mungkin belum menempatkan secara proporsional ya Iya, iya, iya. tentang adab di masjid. Mungkin masih ada di antara kaum muslimin itu yang menyamakan mungkin masjid dengan rumah, Iya. atau masjid dengan warung Atau kantor. atau kantor ya. Tapi sebenarnya gimana? Jadi tentu sebenarnya yang pertama kali itu masjid ini kita memang ada syariat dari Allah ya. Dan syariat Iya, iya. Allah bahwa masjid itu adalah kita diperintahkan untuk memakmurkannya. Ya. Ada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 ya. Dikatakan situ ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir ya. Iya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah ya. Walam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayakunu Minal minal muhtadin. muhtadin. Nah, ini ayatnya petunjuk umum ya, ini petunjuk umum. Petunjuk umum bagaimana kita bisa menempatkan masjid itu. Jadi kata Allah ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, dan orang itu ya adalah orang yang mendirikan sholat ya, yang menunaikan zakat, dan kemudian dia tidak takut ya, tidak takut ya kecuali hanya pada Allah ya. Walam yakhsha illallah ya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya. Mudah-mudahan mereka itu adalah menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, gitu. Jadi kita itu memang diserukan di sini oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Nah, tadi gimana cara kita memakmurkan masjid itu? Ya, itu ini banyak macam-macamnya itu ya. Secara besar itu ada namanya adab-adab ya, adab itu sebelum masuk ke masjid ya. Ada adab kita ketika kita masuk masjid ya. Nah, ada juga adab kita itu ketika dalam masjid ya. Dan ada juga adabnya adab keluar masjid. Nah, itu lebih kurang itu. Ketika kita ingin masuk masjid nih Bu ya, nih, apa yang harus kita persiapkan nih misalnya? Kan masjid tadi masuk masjid tentu harus berbeda dengan masuk ke rumah, masuk ke kantor, masuk ke warung gitu ya. Nah, sekarang kira-kira dalam syariat Islam apa yang harus kita persiapkan ketika kita masuk ke dalam masjid ini Bu ya? Biar pemirsa tahu nih. Ya, baik ya pemirsa, ini bagus pertanyaannya nih. Supaya membedakan ya masjid dengan rumah gitu ya, atau tempat yang lain. Apa yang dipersiapkan itu? Yang pertama itu kalau kita masuk ke masjid ini harus ada niat dulu.
kalau masuk ke rumah mungkin nggak berniat pun ya itu nggak apa-apa ya, atau yang lain-lain itu. Tapi kalau untuk masuk masjid itu ada niat, kan? Innamal a'malu bin niat ya. Iya. Fa innama likulli imri'im manawa ya. Bahwa kata Rasulullah itu bahwa segala amal itu tergantung dengan niat ya. Dan kita ya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan ya. Itu kata Rasulullah. Jadi niat itu penting. Kenapa berniat? Karena kita masuk ke masjid itu ada hubungan dengan ibadah. Iya. Ada hubungan dengan ibadah. Dan bahkan masuk masjid itu sudah ibadah. Masya Ya. Allah. Itu Kita itikaf gitu ya. Iya. Itikaf, berdiam diri untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, itu sudah ibadah. Maka perlu kita berniat masuk masjid itu ya untuk beribadah. Tentunya Yang membedakan. jangan lupa juga misalnya bersuci atau taharah dulu berarti Nah, ya. ya. Jadi berniat. Nah, setelah kita berniat ya masuk masjid itu kita harus ya apa menjaga kesucian ya. Kesucian. Jadi kesucian diri kita, pakaian kita dan benda-benda yang kita bawa ke masjid. Iya. Termasuk nih ada jemaah masjid yang pakai tongkat ya. Iya. Nah, termasuk tongkat yang dibawa ke masjid itu juga harus Oh bersih. iya. Jangan Jangan nanti. tongkat dulu gimana Iya. itu langsung aja masuk masjid. Betul. Ya. Jadi ujung tongkat itu kan sama saja dengan sepatu itu ya. Dia dari luar. Dia ketika wudhu harus cuci itu Cuci juga ya. ujung tongkatnya itu Untuk memastikan ya. kebersihan, Memastikan kesuciannya. kebersihannya. Jadi setelah kita berniat, kemudian menjaga kebersihan diri ya. Kebersihan diri Pakaian juga. dan juga diri kita sendiri. Iya. Kalau pakaian itu kan najis ya. Najis itu harus dibersihkan atau mungkin kotoran ya. Kalau diri ya daripada hadas dan najis ya. Iya. Kalau kita bernajis ya, maka bersihkan najis dulu. Nah, kalau kita buang air kecil ya cebok dan bersih. Kalau buang air besar ya cebok dan bersih. Kalau ada percikan-percikan kotoran itu dibersihkan, dilap ya supaya bersih. Iya. Nah, kalau hadas besar ya kita wudhu. Ya, wudhu kita. Kalau nggak bisa wudhu ya tayamum. Ya, tayamum ya. Nah, maksudnya kalau hadas kecil Hadas ya, kecil, hadas kecil itu wudhu tayamum ya. Iya, hadas kecil. Kalau hadas besar itu Mandi. sebelum itu kita harus mandi wajib dulu mandi wajib, ya, ya. mandi wajib dulu. Nah, jadi kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, bisa diganti dengan tayamum ya. Nah ini jadi itu diantaranya kalau kita menyiapkan kalau kita sebelum masuk masjid. Baik Buya, ini berarti sudah jelas dan terang bagi kita ya bagaimana pemirsa, sahabat UMJ ya ketika kita berada mau masuk ke masjid aja udah ada persiapannya ya tadi mulai dari niatnya ya. Kemudian makanya ini juga menjadi problem ketika orang nggak ada niat memang untuk ibadah, akhirnya di masjid itu tadi nongkrong, ngobrol atau mungkin makan-makan dan lain sebagainya. Ini kan sungguh sia-sia waktu kita di masjid ya. Walaupun sebenarnya datang ke masjid juga udah ibadah pada prinsipnya Buya ya. Nah sekarang Buya ada nggak doa khusus nih ketika kita masuk masjid nih? Kan tentu bedalah ketika ke pasar, bahkan ke pasar juga ada doanya ya. Nah ini ke masjid ini karena memang dalam rangka ubudiyah gitu ya, tentu ada doanya Buya. Mungkin bisa disampaikan Buya. Ya, jadi tadi setelah kita persiapan diri ini sebelum masuk masjid, sekarang kita mau masuk masjid. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi Rasulullah itu ada yang mengajarkan doanya ya. Doa Rasulullah itu kalau masuk masjid, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Nah, doanya itu ya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini dicatat oleh Rasulullah dan ini dicatat oleh Muslim ya di dalam kitab sahihnya ya. Itu ya Allah ya Tuhan, bukakanlah untukku ya abwaba rahmatika, itu pintu rahmatmu. Masya Allah. Jadi kalau kita ke masjid itu untuk menjemput rahmat Allah ya, bukan untuk menjemput murkanya Allah ya. Jadi makanya kita di masjid itu tentu yang baik-baik yang kita lakukan, diantaranya ibadah dan zikir gitu. Termasuk iktikaf juga Buya ya. Termasuk ya. Iktikaf Kalau di kita dalamnya. sudah masuk, ngapain kita dalam? Nah, gitu kan? Iya betul. Nah, kalau kita udah masuk, ngapain? Kalau kita udah masuk masjid, itu yang pertama kali kita lakukan itu salat tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid, Masya Allah. Ini baik pemirsa ya, yang pengajian ke masjid ya, yang mau zikir ke masjid, jangan lupa. Iya. Baru masuk itu salat sunat dulu 2 rakaat minimal ya, salat sunat 2 rakaat ya. Kata dalam sebuah hadis Rasulullah itu dikatakan bahwa janganlah kamu masuk ke dalam masjid ya, dikatakan situ ya,
iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis, ya. Falam yajlis hatta yusalli rak'atain. Masya Nah, Allah. gitu ya. Iya, iya. Kata Rasulullah. Apabila kamu masuk masjid, kata Rasulullah, ya, Iya, iya. janganlah kamu duduk dulu. Jangan langsung ya, duduk jangan aja, langsung Bu, ya. duduk, Iya, ya, iya. jangan langsung duduk. Itu kata hatta yusalli rak'atain. Ya, sampai kamu sholat 2 rakaat. Masya Allah. Itu yang pertama kali. Nah, baru yang kedua, kalau kita udah masuk masjid itu, baru kita berniatkan untuk beribadah. Misalkan yang bisa ibadah itu bisa kita membaca Al-Quran, ya, Iya, iya. bisa kita berzikir, ya, bisa kita berdoa. Berdoa. Ya. Tentu jangan sebaliknya, jangan masuk masjid itu merumpi, ya, Iya, iya. berisik, Berisik. ya. Ini kayak ada sebagian masjid itu, ya, orang sholat berjamaah, imam udah takbir, ini sebagian di belakang masih banyak yang ngobrol, ketawa-ketawa, ya, itu suaranya kencang, itu nggak boleh. Rasulullah saja ketika sedang sholat jadi imam, ya, ada sahabat di belakang Rasulullah itu membacanya itu agak kencang, agak kencang, ini ya. ya, tuaswis, Iya, ya, tuaswis. Jadi, Iya, nah, iya. itu tuaswis namanya. Nah, habis sholat saya tegur, siapa tadi yang mengganggu aku lagi sholat? Iya, Nah, iya, kata iya. Rasulullah. Hanya tuaswis saja, padahal itu membaca loh, bukan ngobrol, Iya, ya, betul. bukan ngerumpi, ya, Betul. membaca. Itu tegur Rasulullah. Apalagi yang duduk di dalam masjid itu ngobrol, ya, ngobrol, terbahak-bahak, ya, atau makan-makan, Iya, ya, iya. bawa nasi bungkus, ya, makan di dalam masjid. Ya, kenapa nggak di teras masjid aja gitu, Iya, ya, iya, di teras betul. masjid, ya, supaya mungkin ada minuman nggak tumpah, ada makanannya, mungkin aromanya lagi salat, Iya, mengganggu jadi juga. lapar. Iya, lapar ya. Tapi Allah, Apalagi sholat zuhur nih, Bu, siapa ya. yang makan lapar perutnya. Iya, Jadi iya, itu iya. sebaiknya kalau makan-makan itu di luar aja, kan bisa di teras, Iya, ya, iya, di betul. masjidnya. Jangan dibawa ke dalam. Ini saya sering melihat juga begitu. Baik, Bu, ya. Nah, jadi Ini juga itu jadi penting caranya. sekali ya. Penting Iya. sekali kita memahami bagaimana ketika kita berada di masjid, ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru bukan dapat pahala tapi dapat murka tadi. Iya. Kemudian juga ada juga yang mengganggu, ya, mengganggu ketenangan dan kekhusyukan jamaah lainnya. Ya, termasuklah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang bukan bentuknya ibadah gitu kan. Iya. Nah, ini sangat disayangkan gitu bagi para pemirsa Iya. kalau mereka yang datang ke masjid tapi bukan tujuannya untuk ibadah. Walaupun sebenarnya ya artinya orang meramaikan masjid itu kan dengan bermacam-macam cara gitu ya. Tapi sebaiknya adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, ini kita mungkin lanjutkan dikit anak kecil nih, Bu ya. Gimana nih? Ah, ini penting juga nih mungkin barangkali ini. Kadang-kadang kan bukan tadi kan ceritanya mungkin secara umum ya. Mungkin ada yang orang dewasa atau mungkin yang udah besar gitu. Ini anak kecil gimana nih, Bu ya nih? Kalau kita mau sholat atau mungkin baiknya seperti apa nih pengaturannya nih? Tambahan sebagai tambahan. Iya, betul sedikit ya. Jadi sebetulnya anak kecil untuk masuk masjid itu memang untuk pendidikan, Iya, ya. iya. Masing-masing orang tua tuh dianjurkan membawa anaknya ke masjid. Iya, iya, iya. Tapi dengan catatan orang tuanya itu mengawasi anaknya, Iya. ya. Nah, sekarang gimana kalau ada anak-anak tanpa pengawasan orang tua? Itu berisiknya bukan main, itu Iya, dia iya. malah kalau dia masuknya tuh sambil ketawa-ketawa, kejar-kejaran, lari-lari, ya. Terus ketika aminnya tuh sekuat-kuat iya, suaranya, kuatnya. serentak semuanya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini tidak terkendali. Jadi saya usulkan ada satu masjid, ya, yang tempat yang saya pernah usulkan kepada pengurusnya. Kenapa tidak masjid itu mengeluarkan biaya sedikit, ya? Iya. Ada ditunjuk pengawas, ya, pengawas khusus untuk menjaga sholat. Jadi ketika sholat itu ada yang bertugas nanti, ya, jangan mengatur ketika anak masuk langsung dipandu menuju tempat dan ingatkan jangan berisik, khusus untuk anak-anak ya. Ya, khusus untuk anak-anak. Jadi dia menjaganya itu mungkin dia agak terlambat sedikit sebagai masbuk dia, tapi jangan sampai ruku, ya. Masbuk dia sampai anak-anak itu dah rapi dan ingatin jangan bicara, jangan bercanda. Nah, udah teratur, nanti dia akan boleh sholat dengan masbuk. Ya, mungkin gantian gitu ya, Iya, iya. gantian. Atau nanti ada guru taklimnya atau guru ngajinya yang sekali tanggung jawab. Iya, iya. Nah, sehingga murid-murid itu bahagian daripada pendidikan. Kalau enggak jadi pendidikan jadinya. Iya, iya, iya. Justru tempat anak tuh berbuat sesuka hati di masjid. Oh, gitu. iya, iya.
tidak ada didikannya. Nah, kalau ada yang negur, ya, ada yang mengajakkan, itu yang paling bagus. Jadi kalau dana masjid itu keluarlah sebagian ya untuk takmirul masjidnya itu Iya, ya, iya. untuk memakmurkan masjidnya itu. Masya Allah. Ini Mungkin penting bisa sekali. diantara seperti itu ya. Ini dalam rangka kaderisasi generasi juga Bu Iya ya. Kalau betul. misalnya yang sepuh-sepuh udah nggak ada, nanti Iya. siapa yang Ada akan anak-anak melanjutkan yang gitu. akan melanjutkan Ah iya ya. betul. Dari kecil udah Bisa dilatih di biar masjid. patah tumbuh hilang berganti. Masya Nah, Allah, seperti luar ya. biasa. Ini keluar pepatah Bu ya ini. Iya. Bu ya, terakhir nih doa keluar masjid nih. Tadi kan masuk Iya. masjid udah nih, keluar Iya. masjidnya nih. Ya, Biar tambah doa, berkah nih. ya. Ya, tadi setelah kita masuk ke masjid ya, Ada doa nanti keluarnya juga. keluarnya ya. Biar lebih sempurna ya. Kalau kita masuk masjid itu kan kita minta dibuka pintu rahmat Ah iya ya. betul. Kalau kita mau keluar ya, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Nah, Allah. ya. Jadi ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk ridhamu ya, untuk ridhamu. Jadi kita mau keluar itu supaya kita diridai. Jadi kita sudah beribadah dalam masjid, sudah berdoa, dan kita keluar ya, supaya langkah kita itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin Jadi amin. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka Min min fadlik. Ini hadis riwayat Muslim ya, sama dengan hadis pertama tadi juga Iya, riwayat iya. Muslim juga. Baik Bu ya, Masya Allah ini luar biasa. Tabarakallah ya para pemirsa, sahabat Kampus Islami dimanapun Anda berada. Jadi ini kita sudah sampai di penghujung podcast kita ini tentang adab di masjid ini. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada dan dimanapun kita ya sholat gitu ya, ibadah di masjid itu tetap kita harus jaga etika-etika ini agar menjadi ibadah itu ya betul-betul ibadah, menjadi ibadah, tidak menjadi bukan mengharapkan ridha Allah tapi murka Allah. Jadi jangan sampai terjadi itu ya. Apalagi kita di masjid tujuannya adalah untuk betul-betul memakmurkan masjid. Jadi dengan cara beribadah di dalamnya dan menjaga adab-adabnya di dalamnya. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada episode berikutnya insya Allah. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.